pojok. Iya Pak, bawah. Aman. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semoga ke depan hari-hari yang kita lalui tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam hidayah Allah, tetaplah bersahabat di dunia, dan semoga kita bertetangga di surga, insyaallah. Saya awali dengan kata maaf apabila cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkanlah saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Ibu dan bapak yang saya muliakan, dua bulan tak terasa. Sebentar waktu 2 bulan. 2 bulan terasa 2 pekan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah, apa yang Dia mau itulah yang terjadi. Yang Allah mau pagi ini kita bersua kembali bersama saya yang masih seperti dulu. Nama itu juga masih Ivan Marfiquila. Marfiquila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lornaegia. Di pangkal nama ada Encik. Kebetulan turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Baik, mohon maaf tidak ada niat menyinggung-nyinggung. Kita mulai. Konsentrasi penuh supaya tidak salah terima. Kalau kebetulan pikiran kita sedang menerawang keluar, kembalikan ke dalam, mutar-mutarnya di sekitar sini saja. Tidak usah jauh-jauh. Kalau ada kemiripan dengan penyampaian terdahulu, itu hanya muqaddimah. Jibril, mandannya malaikat, sering datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang datang untuk menyampaikan wahyu. Allah perintahkan kepada beliau, kepada Jibril, agar Jibril menemui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan ini ayat yang berhubungan dengan ayat, berhubungan dengan Al-Quran, biasanya mulia. Kulit kambing disium-sium orang kalau dia menjadi sampul Al-Quran. Tapi kulit kambing yang masih ada sama kambing, tidak ada yang mau nyium, kecuali pemilik kambing. Saking dekatnya sama si kambing, cium-cium. Kadang Jibril datang untuk apa istilahnya, setoran ayat, murojaah. Bulan Ramadan itu Jibril lebih sering lagi datang.
Ayat-ayat yang sudah disampaikan tolong baca lagi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada murojaahnya, masa kita tidak? Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Murid ngaji dan guru ngaji adalah orang-orang yang terbaik. Jadi jangan malu jadi murid ngaji, jangan pula malu jadi guru ngaji. Saya dulu jadi guru ngaji juga selama 15 tahun, cukup lama. Sekarang enggak lagi Pak Ustaz. Nah, itulah sama. Sekarang orang tak hebat-hebat. Guru ngaji sekarang hebat-hebat, suaranya indah-indah, awak ngepas saja suara. Terkadang Jibril datang untuk menasehati beliau. Jadi manusia sekelas Rasulullah saja dinasehati. Dan beliau tidak menolak untuk dinasehati dengan senang hati. Kalau bahasa rimbo panjangnya with pleasure. Itu orang rimbo panjang yang paham. Mungkin yang ketawa tuh yang dari sana. Tidak nolak. Dengan senang hati diterima. Padahal kalau beliau mau nolak bisa saja. Tinggal bilang apa? Sorry to say Nijib, mulai ini hari lu jangan datang lagi ke gua udah bosan. Lu kan tahu gua sebaik-baik manusia, dosa gua yang dulu nih hari, besok-besok kalau gua bikin lagi udah diampuni ame Allah. Jadi lu balik aja dah, kagak usah balik lagi kemana. Oke Jib, ini hari terakhir. Lu kan juga tahu, gua ini pemimpin para nabi dan rasul. Gua memang di belakang diutus, tapi gua mandannya. Sebanyak ini makhluk Allah, gua yang terbaik. Kalau Rasul mau, tapi beliau nggak nolak, dinasehati, malah bilang, gimana? Baik Kang, siap laksanakan. 86 mandan. Nah, tidak ada nolak. Jauh beda dengan kita. Kita bukan sebaik-baik manusia. Mati entah husnul khotimah, entah su'ul khotimah, tidak jaleh. Kalaupun masuk surga paling lantai dasar. Iya pula kalau lantai dasar. Kalau cuma di teras doang, ayo ngaji awak sehari cuma sehalaman, sehelai, udah paling banter. Sedekah kita pun banyak memang, 100.000, tapi sekali sepekan. Ada bapak itu 20.000, tapi setiap subuh. Awak udah merasa paling banyak. Baru nyumbang 5 juta udah merasa paling banyak. Baru 5 juta. Orang bangun masjid dibangunnya di situ. Dekat SKA. Seberang Muhammadiyah. Lewat FIS. Belah kiri, nggak usah sebut namanya, kita tahu juga. Beliau bangun lagi di Rimbo Panjang, ayo. Awak belikan keran aja nggak mau. Keran udah macet, udah goyang, udah patah, dibiarkan situ. Alasannya apa? Kan ada pengurus masjid. Nah, lu kan lihat tuh keran patah, lu kan lihat tuh keran rusak. Kenapa kagak lu beli? Gitu. Ada lagi di Kubang Raya, dibangunnya masjid.
Setelah itu dibangunnya lagi di Rimbo Panjang. Lain lagi orangnya. Bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Oh, dahsyat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Sekarang mari kita simak dalam satu kesempatan. Jibril datang ngasih nasihat Rasulullah. Dengan lapang dada nasihat diterima, dengan senyum bibir yang sumringah diterima, tidak ada penolakan. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, beliau datang Jibril, lalu Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Nah, Jibril enggak apa-apa panggil nama, orang kawan juga. Orang kawan enggak apa-apa manggil nama. Kayak Pak Masril kalau dia manggil Fan, biasa, enggak ada masalah. Saya manggil Masril enggak ada masalah, orang kawan juga. Ayo. Ya Muhammad. Ini yang pertama. Ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, semaumu, tapi ingat kamu pasti mati. Nah, tolong angkat tangan yang enggak bakalan mati dalam masjid ini. Silakan angkat tangan. Saya tidak nakut-nakuti, pas angkat tangan habis sarapan mati dia. Oh, baru seru. Kata kawannya, itulah kata kawannya. Sok-sokan, uang duluan dia. Ayo, siapa yang nggak bakal mati? Hah? Sekelas presiden saja mati, apalagi cuma sekelas menteri agama, apalagi cuma sekelas Menko Polhukam, apalagi cuma sekelas gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, apalagi cuma guru ngaji. Ayo, suka-suka lah hidup, kamu pasti mati. Kan banyak orang suka-suka. Ayo, banyak kan orang suka-suka dengerin ceramah suka-suka dia. Bertetangga suka-suka dia. Jualan sepanjang Suprantas suka-suka dia. Kalau ada keluarganya tolonglah ditegur. Nomor pengaduan ke Satpol PP ada tuh. Entah udah saya hapus atau belum. Udah terhapus, bukan sengaja dihapus. Ke Satpol PP. Itu jalan dibangun oleh PU, ya kan? Nah. Terus yang mengelola Dishub ya. Ya. Nah. Yang ngatur lalu lintasnya Polantas ya. Tuh. Itu kan sudah jualan di bahu jalan itu, di trotoar. Udah lama itu, dibiarin. Ayo. Pulang-pulang susah kami ke Panang sana. Asal lewat situ sore, apalagi dekat-dekat maghrib, oh, biarkan. Bapak ibu malah beli juga di situ, nambah macet. Dosa tuh Ustaz, sekecil apapun kalau itu salah, itu dibalas. Kau mempersempit jalan orang, kuburmu kelak dipersempit. Kau menghalangi jalan orang, kebaikan untukmu pun akan terhalang. Maka mudahkan sajalah urusan orang. Kita-kita yang langsung berhadapan dengan kepentingan masyarakat, mudahkanlah. Mati kita pun mudah. Masih ingat kisah kemarin-kemarin? Mati kita pun mudah. Nggak repot-repot matinya. Mas, lanjut sarapannya ya. Kenapa dek? Aku tuh kurang sehat mas. Kayaknya meriang gitu, aku baring bentar ya. Iya ya, silakan. Suaminya sarapan, bininya meninggal. Cuma meriang doang. Pak, awak payah matinya.
dimain-main ke malaikat, ditarik malaikat. Sorongnya balik. Mati. Ayo, mau mati mudah, mati susah. Pilihlah. Biasanya orang itu mati sesuai kebiasaan. Ayo. Yang biasa ngaji, matinya ngaji. Kalau enggak mau ngaji, pas mau ngaji. Kalau enggak lagi ngaji, kalau enggak selesai ngaji. Yang biasa sholat, matinya sholat. Kita semua sholat, tapi ada yang biasa sholat. Asal batal wuduknya, dia wuduk lagi, dia sholat sunat wuduk. Habis sholat sunat wuduk itu udah terkentut pula, ulangnya lagi wuduk. Wuduk lagi dia, sholat sunat wuduk. Habis itu ngaji, belum selesai lagi, ulang lagi wuduk. Sholat sunat wuduk lagi. Kalau kita pasti ngomong, kok gilo? Masa sholat dibilang gilo? Masa wuduk lagi dibilang gilo? Mbak, orang-orang yang biasa sholat matinya sholat, yang biasa zikir matinya zikir, yang biasa sholawat matinya sholawat. Bapak dan ibu yang saya muliakan, hiduplah suka-suka, kamu pasti mati. Jadi laki suka-suka dia, jadi bini suka-suka dia, jadi abang suka-suka dia, jadi adik suka-suka dia, jadi anak suka-suka dia, jadi kawan suka-suka dia, suka-suka. Jadi guru suka-suka dia, jadi pemimpin suka-suka dia. Ada tuh pemimpin yang suka-suka dia. Nggak usah sebut namanya, dosa kita. Suka-suka, kamu pasti mati. Pesan ini memang ditujukan ke Rasulullah. Tapi sesungguhnya pesan ini buat kita. Ngapain juga orang terbaik dinasehati, coba? Ngapain juga makhluk terbaik dinasehati, ayo? Kalau bukan nasihat itu buat kita. Nan ditembak Jibril kawa supaya ndak taraso kue kanenyo, ditembakkan ke Rasul, lalu mental ke kita. Jangan dibilang itu kan buat Rasul, untuk kita tuh nasihatnya. Umur nambah juga, usia semakin menua, kurang-kurang ini ada satu, minimalisirlah salah itu. Orang udah banyak sadar kok kita belum. Orang udah beralih jalan, kemarin mutar-mutar, sekarang dicarinya jalan lurus. Udah ada tol, ngapain juga lewat? Ya tol kan bayi ya Ustaz, ya disitulah masalah itu Pak. Bayi di sini masalah. Itu kan buat perawatan, mana lagi? Itu pun udah murah tuh. Murah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, satu. Yang kedua, kata Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah semaumu, lakukanlah sesukamu. Kalau bahasa Thailand itu bahasanya apa? Ayo, Thailand bahasanya apa? Kalau Filipin yang Tagalog ya. Kalau Thailand ya bahasa Thailand lah Ustaz ya, bahasa Thai lah ya. Itu kalau di Thailand diterjemahkan Kaktidenlah mangaloang. Itu dia bahasa Thailandnya. Kaktidenlah mangaloang. Hiduplah sesukamu, berbuatlah semaumu, lakukanlah sesuka hatimu. Kaktidenlah mangaloang.
Hiduplah, berbuatlah, kamu akan dibalas. Oke, di dunia kamu bebas, oke di dunia kamu lolos, tapi kelak di akhirat kamu pasti dapat. Tidak bisa tidak. Bahasa kerennya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sanginnya saja. Nah, ini tidak bahasa Thailand lagi. Ini bahasa Eropa. Nah, orang barat sana. Sanginnya saja kebaikan yang kau buat, kau akan dibalas. Kau akan lihat balasannya, kau akan rasakan balasannya. Sanginnya saja. Sebaliknya, sanginnya saja keburukan, kejahatan yang kau lakukan, kau juga akan dibalas. Kau lihat dan kau rasakan kelak. Sanginnya apa nih Ustaz? Sithik wae. Sotik saja. Mula dong kesalahan. Nah, sotik saja. Sithik wae. Nah, sedikit saja salah, nah iso mlebu. Nah, pasti mlebu. Cara menyimpulkan ayat ini, kalau sedikit yang baik saja kita dibalas, mending banyak. Gitu caranya. Sebaliknya, kalau yang sedikit buruk pun kita dibalas, mending kagak. Mending tidak usah buruk. Karena yang sedikit buruk pun dibalas, mending jangan buruk. Baik-baik aja lah apa payahnya. Lucu kok mau baik, heran. Suka ngurusin orang. Tahu kau nggak? Aku siapa kalau dia tolong ini. Dia suka-suka siapa lah. Mana dia siapa tuh? Siapa tuh kan bini sedo. Rumah-rumah inyo. Siapa yang di blok belakang tuh? Oh Semi. Lama rehat rumah lo begini. Rumah-rumah dia ngapain kita yang ngurus? Makanya suka sakit tuh ngurus orang aja. Tidur susah saya belakangan Pak Ustaz. Lah iya, sebelum tidur yang diingat mobil si Epa tadi sama pagar si Emi. Belum lagi si Lucia yang belaki baru lagi. Orang belaki baru dia yang heboh. Kebetulan laki barunya gagah pula. Masih muda, tinggi 175, dago. Pas dia buka baju, kotak-kotak di sini yang kecil-kecil 6. Kalau kotaknya lebih kecil, kardus ngulik ya. Nyuanan kotak-kotak gagah, tinggi, coklat pula. Dia pula yang heboh, undi gagahnya banyak. Makanya cari yang gagah kemarin. Dia sendiri. Laki orang diurusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak kan orang hidupnya suka-suka dia. Itu tanah bukan punya kita, kok jadi punya kita sih? Mohon maaf nih, nggak ada nyinggung nih. Nah, di perumahan ada kayak gitu. Ini dinding rumahnya. Mesin AC-nya di luar. Ini dah habis nih. Mesin AC-nya sini. Kan ke rumah, ke tanah orang. Orang ini mau bangun. Orang sebelah mau bangun. Tolong pindahkan bang. Enggak dipindah-pindahkan. Cari lawan aja. Ustaz curhat atau apa nih? Kawan yang curhat, bukan saya. Kawan curhat, saya jadikan contoh. Gitu. Kawan ini tidak mau ribut-ribut karena dia pejabat. Gimana tuh? Yang parahnya lagi cucurannya ke dinding awak, kena masuk ke rumah. Kalau udah hujan lebat Ustaz, masuk ke rumah. Terus udah dibilang lah, pindahkan abang nih, tidak dipindah-pindahkan.
Ya tengok kalau taring kau tuh, enggak mau. Nanti tergigit, nancap ke dia, kacau. Parah. Banyak tuh orang itu suka-suka gitu. Kalau mau bangun-bangun rumah tuh kasih tahu tetangga dulu. Entah cahaya matahari yang terhalang masuk, angin kemarin bebas udara keluar masuk, lalu sekarang terhalang. Ngomong baik-baik. Datang suami istri. Pak An, Bu Nur, orang baik nih, Amri dan Nur. Masuk, duduk, kasih minum, ada kue kasih kue, belum makan kasih makan. Ada apa ya? Begini, mana suami? Sebentar, panggil. Kami rencana awal bulan besok mau merehab rumah. Sementara kami mau pindah sampai rumah selesai. Oh iya, bagus lah tuh. Tapi kami minta izin, kalau diizinkan. Rencana mau kami bangun 7 lantai. 7 lantai. Jangan gitulah, jangan gitulah. Nanti terhalang cahaya matahari. Mau bilang itu juga. Kalau bapak ibu setuju, kami bikin 7 lantai. Jangan paling atas ke kolam renang. Kayak mirip rumah Ahmad Dhani ya. Janganlah 2 lantai aja. Oh iyalah, 2 lantai bikin. Awak bangun suka-suka awalnya. Suka-suka tidak lah suka. Itu tadi itu bahasa Thailandnya tadi itu. Tidak lah mangan wah. Lu gua urus urusan lu, gua urus urusan gua. Ini tanah gua, rumah gua, duit gua. Gua bangun, tukang gua yang upah. Bukan lu. Tapi rumah lu gangguin cahaya matahari. Kemarin masuk terang. Angin kemarin bebas keluar masuk, terang sekarang sumpah. Tiap sekali sepekan semput. Sekali sepekan semput rumah. Orang di rumah. Sasa angok. Nah, banyak kan yang gitu. Suka-suka aja. Ini kemarin waktu jalan-jalan ke salah satu daerah, tidak usah saya sebutkan, mungkin ada orang kampungnya sini mungkin. Ini rumah, jadi kampung itulah, ini parit, sepanjang kampung itulah dari sana sampai tak kemana-mana. Ada tuh yang bangun kedai di atas parit. Lama juga bangun kedai, menggaleh. Nyo merasa pari itu bunyinya. Di sini kan banyak kayak gitu. Diizinkan segitu tidak sampai ke depan. Ada pari itu menggaleh. Itu pari, bukan sampai galeh. Itu buang sarok situ kalau lama parinya. Buanglah sarok tuh. Ini boleh besok. Nyesal besok. Ya kan katanya orang-orang beriman ini pasti masuk surga Ustaz. Iya, tapi bilo itu masalahnya. Bilonya itu. Awak kan sholat di Ustaz pasti masuk surga. Iya pasti masuk surga, tapi bilo. Puas besok tuh di neraka baru dicuci masuk surga. Dah gosong dah baru keluar. Berasa keluar. Bukan kulit yang ini nih. Bukan tubuh yang sekecil ini yang akan dimasukkan ke neraka. Allah rubah besok tubuh ini. Kulit ini. Kalau kulit ini masuk neraka langsung musnah, mati langsung. Gak terasa jadinya. Begitu masuk langsung hilang. Allah puas-puaskan azab besok. Ada kan orang gitu? Tanahnya sampai siko, pagar siko. Kok tanahnya kok badai tanahnya kok?
tanah aku batik kok. Alasiku pagai. Banyu ambil ke tanah. Kalau mau narok-narok mobil di jalan, ya kasih tahu tetangga. Karena nih kasih tahu RT. Karena RT yang kita beri amanah untuk ngurus kita. Kan banyak gitu. Dia tinggal di perumahan mobil sampai 5. Yang masuk garasi cuma 1. Orang tanah cuma 108. Masuk garasi 1 cuma, sisanya 4 kan di jalan jadinya tuh. Nah, tapi kalau merasa banyak duit, please deh tinggalkan perumahan. Beli tanah luas-luas, setidaknya 1 hektar lah. Nah, bikinlah rumah gede-gede 50 kali 50. Sisanya untuk garasi aja, susun mobil situ. Jadi enggak lagu yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, jalanan umum masih banyak orang suka-suka dia bikin acara di jalanan umum. Itu jalanan umum tuh, bukan jalanan perumahan. Dibuat pesta tengah jalan. Ini kan izin RT RW. Sama tuh doso RT RW doso tuh mah malang jalan orang. Payah mati biswa cayola. Nah, di mana tempatnya? Ingat RT RW-nya, tengok matinya, orang susah. Saya tidak izin, kata RT. RW mengizinkan. RW payah mati susah. Jalan umum lah, jalan hitam-hitam tuh. Kan jalan umum. Saya pernah terlambat ngasih ceramah. Begitu lewat sini, pesta. Mutar, udah pakai motor itu. Nelpon ibu itu, udah di mana Ustaz? Udah dekat, aja dekat mana? Udah. Ini pesta ke pesta aja nih. Lewat sini ada pesta pula. Pesta terhalang pesta. Awak baru sekali lewat situ kan bingung jadinya. Mutar sinilah, ini ada jalan hitam, ada pesta pula. Kalau di perumahan, urusan perumahan lah, punya komplek. Ini jalan besar. Baru dimulai rumah tangganya sudah ganggu orang banyak. Mau sama wabrak tuh? Sama wapo. Bapak Ibu yang saya muliakan, tersinggung kan? Nah, tersinggung. Makanya kalau saya yang ceramah bilang cepat. Pedih-pedih nanti. Nah, 2. Yang ketiga, ahbib masyikta fa innaka mufariqu. Cintai yang kau cinta, tapi ingat kau akan berpisah. Sesayang-sayang awak sama bini, sama laki, kalau ndak dia duluan, kita duluan. Sesayang-sayang awak sama mobil, kalau ndak mobil itu duluan, kita duluan. Kalau ndak sama-sama perginya. Kecelakaan, mobilnya ringsek, orangnya penyok. Kalau ndak kebalikannya, mobilnya yang penyok, orangnya ringsek. Habis. Itu yang kemarin pulang dari Aceh itu kan? Kepala dinas semua isi kan? Sumbar. Oh. Di Mandailing Natal itu jatuh ke sungai itu. Wah, habis semua. Sisa berapa tuh? 3 meninggal ya. Kepala dinas itu. Kepala dinas kan mati, apalagi cuma ustaz. Nah, apa yang mau diketentang-ketentengkan? Cintai yang kau cinta, kau pasti berpisah dengannya. Apa kurang cintanya saya sama nenek, sama datuk? Mereka yang membesarkan saya, membimbing, mendidik, menyayangi, bukan sepenuh hati lagi. Udah tumpah ruah dah. Hati itu udah sesak, udah penuh.
Begitu meninggal nenek, payah saya. Sampai menikah tuh masih sempat ada cicit nenek tuh. Itulah. Nggak bisa. Nenek milik Allah, datuk pun milik Allah. Allah minta gimana lagi? Makanya Rasulullah memberi tips. Tips mencintai. Bahasanya begitu indah. Apa kata beliau? Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghiduka yawman ma wa abghid baghiduka haunan ma asa ayyakuna habibaka haunan ma yawman ma. Cintai yang kau cinta sekedarnya saja, jangan berlebih-lebih. Boleh jadi satu waktu nanti ia menjadi yang kau benci. Bencilah terhadap yang kau benci sekedarnya saja. Bisa jadi satu waktu nanti ia menjadi yang kau cinta. Kan banyak orang berlebih-lebih bencinya, sudah itu datang cinta. Talak jatuh, sayang tiba. Sudah dicerai dek dajon tuh. Si Eni kok pandai ke salonnya. Contoh aja nama-nama ini kalau sama hanya fiktif belaka ya. Pergi dia ke salon. Anton, iya tante, salon Anton nih. Tolong servis tante ya. Tante pulangnya asar, dari pagi sampai asar di sini tante. Oke tante, tapi jangan kamu yang megang tante, nggak boleh. Kamu kan nggak jelas nih ujung pangkalnya. Anggota kamu yang cewek. Oke tante, kapan tante? Sekarang? Iya. Di salon tuh macam-macam lah dibikin. Anton pimpinannya. Medicure, pedicure, boleh, ampun boleh. Yang giginya digerinda lah, gigi digerinda. Kuku nih dibersihkan nih. Rambut dipotong, dicuci, dimasukkan kulkas orangnya, masukin mesin cuci orangnya, pokok tahap mandi sauna, buka aura, macam-macam. Dimandikan dengan kembang-kembang harum tuh. Pokoknya sore itu rancang tak ampun Jenny. Pandainya pulang lewatnya mau ke rumah Dajon. Nampak dek Dajon. Assalamualaikum, udah, waalaikumsalam. Rasa-rasa kenal siapa tuh ya? Lanya. Sini yang siapa salah kini kok Ustaz? Allahu a'lam lah ya. Sini kok ndak pandainya ke salon atusan mau Dajon dan tak Dajon, mungkinnya ndak suka je Dajon. Dajon kok dek sini kok ndak bersolek-solek tinggalnya. Tapi kita tidak menceritakan Dajon dan ini ya. Itu sekedar contoh. Bapak Ibu yang saya muliakan, cinta yang kau cinta, tapi kau akan berpisah. Dengan kawan-kawan dulu apa kurang sayangnya? Pergi semua. Ini pergi Jakarta sana, yang satu di sini tapi nggak jumpa-jumpa. Hilang. Ada yang pergi sekarang kembali. Tadi malam di rumah dia. Datang abangnya. Cerita lama. Dari dulu sampai sekarang akrab kalian ya? Kata abangnya. Kata saya, iya kemarin sempat hilang kan beberapa tahun. Hilang gitu aja nggak ada berita. Ketemu di Facebook, nampak. Ini dia nih, tengok. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. 3. Yang keempat. Kata Jibril, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail
bahwasanya mulianya seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Bapak Ibu, saya, kita kalau ingin mulia sholat malam lah. Rajin, 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 rajinlah kau sholat malam. Rajin, 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 rajinlah kau baca Quran. Jadilah dirimu anak yang tekun belajar. Selamat, 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 selamanya. Untuk ibu guru, bapak guru, TK, SD, MI, MDTA, TPA juga. Tuh, di mana nemuin lagu itu Pak Ustaz? Habis pulang dari sini Bapak Ibu nanti buka channel YouTube Ustaz Ungu Official. Official ya, Ustaz Ungu Official. Begitu dibuka ada tulisan subscribe itu yang warna merah, ketuk itu langsung. Nah, udah diketuk jangan digangguin. Nanti udah diketuknya lagi keluar merah lagi. Tuh, biarin aja itu. Nah, buka. Itu di volume 1, lagunya di volume 1. Volume 2 udah keluar juga. Mantap kan? Enggak sia-sia tuh ibu guru nanti. Tengok nanti ya. Untuk lagu TK tuh, anak belum TK aja udah hafal. Nanti bilang sama anak-anaknya, ini lagu ubahan Ustaz Ungu. Ustaz Ungu itu siapa? Dulu dia teman ibu, dulu dia teman bapak, dia guru kita. Silakan. Nah, bapak dan ibu yang saya muliakan, sholat malam biar mulia kita. Biar cepat bangun tentu cepat tidur. Rasulullah kalau nggak ada aktivitas lagi habis isya beliau memilih tidur. Biar cukup istirahatnya, segar badan, sehat. Tapi ada orang yang karena memang sudah terbiasa jam berapapun tidur, jam 3 dia bangun. 3 kurang dikit, 3 pas, 3 lewat dikit. Nggak pernah meleset. Ada tuh. Mau jam 1 pun dia tidur, jam segitu bangun juga. Kalau awak janji boleh. Kalau jam 1, jago jam 9. Salat subuhnya jam 9. Hujan lebat, petir berdentak-dentak, enggak bangun. Alarm udah berbunyi, enggak juga bangun. Nah, bangunlah. Kalau badan aku capek, Ustaz, aku terbangun, aku mau sholat malam, ya sudah 2 rakaat aja. Tutup 1 witir. Jangan dipaksakan. Orang badan capek, ngantuk berat. Awalnya aja enggak beres. Nah, tuh. Sampai tahiyat nanti tuh. Menguap dulu. Baru baca at-tahiyyatul. Tuh. Jangan sambil menguap. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. 2 rakaat saja, 1 witir. Jangan doa lagi, udahlah. Tidurlah lagi, pasang alarm 10 menit, 15 menit jelang azan subuh. Nah, bangun. Tapi bangun tadi itu mandi dulu biar segar. Mandi bersih-bersih. Supaya segar mandinya air dingin sebenarnya. Mandi yang sehat itu mandi air dingin, bukan mandi air hangat. Kekelucak kulit-kulitnya. Ada kawan sakit gula mandi air hangat, dah parah. Sakit gulanya tambah parah, mati. Kan udah ajalnya Ustaz. Iya. Sejak mandi itu terbuka-buka kulitnya. Mandi di pasir sana, Sepengarayan.
pulang mati aja. Mandi air dingin, mandi, pulang ke kampung, ke Eropa sana kan, ke barat, dingin airnya itu, mandi, bangun jam 4 mandi. Saya suka tuh kalau udah pergi ke Sumbar tuh, mandi subuh segar. Kalau ada pincuran di pincuran tuh mandi sambil teriak-teriak. Allah Akbar, dingin kan, tapi segar. Nah, sholat malam, mampu lama-lama sholat malamnya, sholat malam lama, nggak cukup 2, tambah lagi 2, 4 bangun. Nah, kadang kita itu masalahnya sholat malam ini agak jarang. Kalau saya bukan agak jarang Pak Ustaz, tapi jarang sekali Ustaz. Nah, ada momen-momen tertentu baru aku sholat malam. Kalau sedang ada masalah, dililit utang, cuma untuk laporan rupanya. Sholat malam lah, maka kita mulia. Orang semua tidur, kita yang bangun. Aduh, orang jago di buku Ustaz, itu orang Manggale. Nggak sholat dia. Manggale beda tuh. Nah, yang terakhir, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Harga diri seorang mukmin, kehormatannya ada pada ketidakbutuhannya terhadap manusia. Dia butuhnya sama Allah, ada masalah dia lapornya ke Allah. Awak ada masalah, anak sakit dirawat, difotonya tuh. Ini anaknya balik, nah ini mamanya. Nah, kirim di grup WA, kalau enggak di Facebook. Cepat sehat ya, anak bujang mama. Nah, datang komen, sakit apa mbak? Yang satu lagi, sakitnya nih. Yang satu lagi, dirawat di mana? Cepat sembuh ya. Keponakan tante, kata seorang. Abang ganteng, kata tantenya yang lain. Cepat sehat ya nak. Tante doakan. Yang meninggal gitu juga. Di fotonya maknya meninggal tuh dengan dia. Mak aku meninggal. Turut berduka. Yang lain bilang Al-Fatihah 7 kali. Cuma tulisan aja, bukan dibacanya. Al-Fatihah 7 kali. Banyak pula tuh 7 kali. Yang lain jawab pula, awak 9 lah, awak 17 kali lah. Bukan dibacanya. Doa gitu juga. Dikirimnya Allahumma firlahu, Allahumma firlaha tuh. Cuma kirim doang. Telepon. Kapan disolatkan? Nanti habis zuhur. Tunggu habis zuhur. Aku nggak bisa datang ya, aku sholat dari rumah aja. Sholat nggak gaib. Tahu anak. Sikit-sikit masalah lapor. Jangan sampai tahu orang kita bermasalah. Kecuali udah kepepet betul. Baru tahu. Ambo, baru dia ngomong. Ini biar lampu buka. Tak cerita. Ambo bukan tidak mau nolong kamu. Ambo kok susah. Susah apa nampak sanang-sanang ide ambo. Sanang dewaang. Karena kami tidak pernah lapor. Ayo sini tengok. SPP anak nih 3 bulan belum bayar. Anak yang satu. Anak yang satu lagi 3 bulan juga belum dibayar. Anak yang satu lagi uang kuliahnya belum dibayar. Coba totalkan. Coba lah. Nggak usah lah. Coba dulu totalkan. Jadi gimana? Lapor kalau orang okem saja, biang kerok saja dikasih. Masa kita orang baik-baik tak
dikasih coba? Nyedek ragunya. Bahasa Allahnya, ana inda zanni abdi, aku tergantung sangkaan hambaku ke aku. Kalau dia sangka baik, in zanna bi khair fa khair. Kalau dia sangka baik, baik dapat. Tapi kalau dia sangka buruk, buruk dia peroleh. Minta ke Allah. Kalau saya pribadi, saya ceritakan Bapak Ibu, pasti rada. Saya menikah, saya guru ngaji, honor 70.000, sewa rumah 35.000, hidup tak? Anggotanya hidup tak? Jawab lah, hidup tak? Tak hidup tak, 70.000 honornya. Sewa rumah 35.000. Rasa manusia saya keluar juga, mati nih. Akhirnya pindah rumah. Itu ngajar bisa jalan kaki. Pindah rumah ke sini nih. Sebelum kemari. Sebelum ke komplek kita nih. Ini. Sebelah rumah Mbak Sri, Bu Sri, dan meninggal istri Pak Yudirman Rimo Gegana. Ini di Wadiah Gerah 1. Sekolah itu betul. Dapat 25.000. Sisa berapa kalau 25.000? 45.000 tak hidup. Minjam duit sama mertua. Minjam duit mak 2 juta, dikasih 4 juta. 4 juta nih mak, cuma 2 juta pakai aja. Nah, jadi pinjam kan? Satu-satunya menantu yang ustaz kan cuma ini. Menolong ustaz tuh pahalanya besar, apalagi ngasih ustaz sarapan. Besar pahalanya tuh, menolong orang biasa saja pahalanya gede, apalagi nolong ustaz. Pakailah. Mau beli motor baru, nggak cukup. Saya telepon kawan di Caltex, sini jemput, dikasih 1 juta. Gimana balikannya Pak? Sekarang gimana ngabiskannya? Jangan pikirkan balikannya, cuma segitu doang. Beli motor baru, minyaknya lagi aja. Beli Yamaha Krypton waktu itu 4.758.000. Minyaknya lagi. Kok honor 70.000 nya? Pas Krismon, musim kering masih ingat? Ngangkat air saya, badan seketek ini, ember gede mau diangkat. Rumah Bang Udin Semekot. Belakang tuh minta air. Tapi kita kan punya Allah, lapor. Ya Allah, okem biang kerok aja dapat. Masa gua guru ngaji gak dikasih? Ayo. Masa kami yang sholat, yang ngaji, yang puasa nggak dapat? Kalaupun tidak dikasih banyak, cukupkanlah ya Allah. Sehingga ketika jadwal bayar SPP, duit bayarnya ada. Gitu. Ketika perut lapar, duit beli nasinya ada. Itu cukupkan. Ketika mau menikahkan anak, dananya cukup. Gitu. Hidup juga kita. Jadi Bapak Ibu, saya, kita semua, kalau ada masalah lapor ke Allah. Kalau ingin masuk surga juga lapor ke Allah. Ya Allah, aku pengen deh masuk surga. Pakai bahasa gaul boleh, Ustaz? Boleh. Please deh, masukin gua ke surga. Kalau gua layak di surga tertinggi, masukkan gua di surga yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu yang tersinggung, mohon maaf nih. Yang belum tersinggung, tolonglah tersinggung. Iya, jarang-jarang kita jumpa nggak pula tersinggung. Terus yang mau dibawa apa coba? Nah, yang tersinggung itulah yang akan dibawa. Nanti terpikir-pikir, terbayang-bayang. Nah, insya Allah ke depan kita bisa lebih baik. Intinya apa?
pesan di awal tadi, mari kita bertetangga di dunia, bersahabat di dunia, mudah-mudahan kita bertetangga kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi